Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin dari kelas SP 4. Berikut merupakan tugas UAS Fikih Muamalah Kontemporer. Tolong dibaca contoh kasus berikut ini. Pertanyaan: kasus tersebut termasuk kategori akad apa? Apakah diperbolehkan adanya uang muka pada sewa barang? Penjelasan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Rental kamera atau sewa kamera merupakan transaksi yang menggunakan akad ijaroh. Ijaroh adalah kegiatan sewa menyewa objek ijaroh tanpa adanya perpindahan hak. Akad ijaroh ini sejenis dengan akad jual beli, tetapi bedanya adalah yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, melainkan hak guna atau manfaatnya. Akad ijaroh mewajibkan si pemberi sewa untuk dapat menyediakan barang yang bisa dipakai atau dapat diambil manfaatnya darinya selama periode akad. Dan penyewa memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima pembayaran terhadap barang tersebut. Berarti dalam hal ini Star Studio selaku pemberi sewa harus menyediakan kamera yang ingin disewa oleh Jihan. Sedangkan Jihan harus membayar sewa karena telah menyewa kamera di Star Studio. Tentunya dalam ijaroh harus memenuhi syarat dan rukun. Yang pertama, akid atau orang yang berakad. Akid terdiri dari mukjir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan sewa menyewa. Mukjir adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, sedangkan mustajir adalah orang yang menyewa atau melakukan sesuatu. Di sini yang berperan sebagai mukjir atau pemberi sewa adalah Star Studio, sedangkan mustajirnya atau yang menyewa adalah Jihan. Disyariatkan pihak yang melakukan akad harus berakal dan mumazis. Ini berarti para pihak yang melakukan akad ijaroh harus sudah cakap bertindak hukum, sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak diperkenankan dalam sewa menyewa oleh orang gila, anak yang belum mumazis dan tidak berakal. Yang kedua, manfaat dan sesuatu yang akan diakadkan, atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Disyariatkan, yang pertama, objek yang disewakan dapat diserah terimakan baik manfaat maupun bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserah terimakan. Kedua, manfaat sesuatu yang dibolehkan agama dan tidak boleh melakukan ijaroh yang mengarahkan kepada perbuatan maksiat. Ketiga, manfaat yang dari objek akan diijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Keempat, jelas ukuran dan batasan waktu sewa menyewa agar terhindar dari perselisihan. Yang ketiga, sigot akad. Sigot akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Yang keempat, upah atau ujrah. Ujrah dalam akad ijarah harus jelas, tertentu, dan bernilai harta. Upah atau ujrah harus dapat diserah terimakan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua mengenai diperbolehkan atau tidaknya uang muka atau uang DP. Dalam masyarakat, kita mengenal ada banyak istilah untuk penyebutan uang muka. Ada yang mengenalnya dengan istilah uang pajar, uang jadi, uang awal, dan banyak lagi. Transaksi dengan sistem uang pajar ini menjelaskan kepada kita bahwa pembeli atau penyewa mengikat dirinya sendiri untuk membeli atau akan menyewa. Dan sebagai jaminan, ia memberikan simpanan uang muka yang akan hilang jika ia melanggar kontraknya. Tetapi jika ia memenuhi kontrak, maka simpanan uang muka tersebut akan dimasukkan ke dalam harga pembelian. Selain itu, hukum uang muka ini masih menjadi perdebatan antara para imam mazhab dan para ulama.
Ada ulama yang membolehkan, namun banyak juga yang melarangnya, dikarenakan ada alasan tertentu yang menjadikannya dilarang. Pendapat yang membolehkan sistem uang muka. Menurut Imam Mahzab sebagaimana yang dikutip Enam Hidayat, yang membolehkan jual beli atau sewa menyewa dengan sistem uang muka hanyalah Imam Ahmad bin Hanbal beserta murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara penjual dan seorang pembeli maupun seorang yang menyewakan kepada yang akan menyewa. Ulama yang tidak membolehkan sistem uang muka. Kalangan ulama yang tidak membolehkan sistem uang muka terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah beserta muridnya berpendapat jual beli atau sewa menyewa dengan sistem uang muka hukumnya tidak boleh, dikarenakan dalam jual beli tersebut termasuk jual beli yang fasik atau rusak. Lebih jauh lagi, Imam Malik mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka termasuk ke dalam jual beli yang batal. Oleh karena itu, mereka berpendapat hukum jual beli atau sewa menyewa tersebut adalah batal atau tidak sah. Adapun ilat yang terdapat dalam larangan jual beli atau sewa menyewa dengan sistem uang muka ini adalah terdapat dua syarat yang dianggap fasid atau rusak, yaitu yang pertama, adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual atau penyewa itu hilang atau tidak bisa kembali bila mana pembeli atau penyewa tidak jadi membeli atau menyewa barang tersebut atau pembelian tidak diteruskan. Yang kedua, mengembalikan barang kepada si penjual atau penyewa jika penjualan atau penyewaan tersebut dibatalkan. Sekian dan terima kasih.